Shalom Bapak Ibu Jemaat Betani City Walk. Senang sekali lagi boleh dapat kesempatan ada bersama-sama dengan jemaat, dengan Ibu Gembala Grace. Wow, penampilan lagi lebih wah, luar biasa. Semua itu hanya oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan. Amin. Wow. Orang sering kali dengar tuh cerita begini. Kalau ada anak berhasil, ya toh, suka ibu-ibu atau bapak-bapak, bapakku sedu. Siapa dulu bapaknya? Siapa dulu anaknya? Kalau pendeta Grace tak mau bilang begitu. Belum ada. Tapi orang suka dengar itu cerita. Boleh Jono? No kata papa dan mama ada berusaha no. Cuma kembali lagi, kata-kata bijak seorang anak-anak Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Di sepanjang bulan ini, 2 minggu berselang, kami di Gereja Pusat membahas tentang Yohanes 5, ayat 1-9, tentang penyembuhan seorang yang sakit lumpuh. Banyak sudah dibahas. Dan ketika saya dalam keadaan sakit kemarin, kami keluarga sakit. Aduh, gimana ya jadwal pelayanan? Bagaimana pekerjaan kami? Kami harus diam di rumah. Wow. Kemudian berangsur-angsur baik. Wow, lebih dekat kemari ini membuat pelayanan. Lebih dekat orang rasakan tuh kemurahan Tuhan. Hari demi hari. Memang Tuhan bilang mesti istirahat kok di rumah. Terlalu banyak kerja. Itu cara Tuhan menolong orang. Kalau Tuhan bilang, iya mas, sembuh jo, berjalan lagi ke sana kemari. Tapi ada cara Tuhan untuk menolong orang. Kadang orang merasa susah, tapi disitulah Tuhan bekerja memang. Saya merasakan kekuatan baru lagi ketika kami sakit. Kami lemah, kami tidak berdaya. Tapi di situ lagi Tuhan bilang, halo, semangat lagi. Hari demi hari saya minum obat. Biar dokter mesti minum obat. Ya, mesti pakai masker kalau keluar. Karena tuh Om-Omi masih ada. Om Ikron masih ada. Itu orang punya iman yang luar biasa. Amin. Kalau dapat ya terima Jono. Di sini enggak ada ya. Amin. Jempol sehat. Dan saya renungkan ini ketika pembahasan perikop tentang penyembuhan yang sakit lumpuh. Saya dapat satu rema lagi tentang apa? Bukan kebetulan memang saya dapat jadwal di sini. Saya ingat lagi satu kata tentang kasih karunia Tuhan. Dan saya terjemahkan lagi dengan bahasa Inggris, grace. Maka ingatlah gembala kita di sini. Namanya bukan Nender, tetapi Grace Nender. Amin. Senang tuh dapat Ibu Gembala nama Grace. Hari-hari terpantau, terimpartasikan berkat-berkat kasih karunia Tuhan buat jemaat. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya luar biasa jemaat di sini. Itu lihat Bu Grace ya. Amin. Siapa dulu Ibu Grace? Siapa dulu Tuhan buat kita? Puji-pujian tadi luar biasa membangunkan hati kita yang tidur. Bahwa Allah yang Maha Kuasa. Dari tadi saya terharu sekali. Karena isi firman yang saya mau bagus sangat-sangat dekat dengan puji-pujian tadi. Ya, saya mau bilang kebetulan? No. Itulah kasih karunia Tuhan. Saya bergumul untuk membawakan apa yang Tuhan mensuarakan untuk kita semua hari ini. Aduh. Tapi Tuhan kasih dari pengalaman tadi cerita sakit. Dari pembahasan tadi dengan perikop. Tuhan menyembuhkan yang sakit lumpuh Yohanes 5. Tuhan kasih ini rema buat saya. Yang saya mau bagikan. Amin. Mari. Saya beri judul tema ini setelah saya ajak kita membaca semua dari Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 1-9 saja kita baca, yang lain nanti saudara-saudara nanti akan baca di rumah ya.
Kita mulai dengan ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Kalau saya cari di kamus, Bethesda diterjemahkan dengan kolam kemurahan. Kolam kemurahan, pasti ibu bapak sudah tahu itu ya. Kolam kemurahan, apalagi pergi-pergi di Israel sana. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Teringat saya waktu masa Covid, tidak ada tanpa lagi di rumah sakit. Padat sekali. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kalau orang ditanyakan, mau pilih yang mana? Mau lumpuh? Mau buta? Sama mau tentu toh. Tentu yang paling tidak berdaya, orang lumpuh tidak bisa bergerak. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Jadi bakrebe tentu di sana. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wow, 38 tahun bukan waktu yang pendek. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Makanya saya bilang tadi, mana yang mau pilih? Mau buta atau lumpuh? Nak kiri kita orang. Air bergerak, orang lain so masuk. Nak kiri dia. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sampai di sini saja dulu. Ya, nanti yang lain nanti boleh baca di rumah. 38 tahun. Saya tergerak hati apa ada di dalamnya. 38 tahun orang seputus asa. Banyak orang yang sakit 2 tahun, 3 tahun seputus asa. So tidak berdaya. 38 tahun. Wow. Makanya saya mau judul tadi ini bilang only by His grace. Only by God's grace. Hanya karena kasih kemurahan, kasih karunia, anugerah Tuhan. Diterima oleh sang yang lumpuh tadi itu. Tuhan datang tanpa dipanggil, tanpa diundang, tanpa diminta. Dan Tuhan ada di sana. Wow. Tuhan ada dan Tuhan lihat ini. Waktu Tuhan lihat, Tuhan tahu bahwa ini 38 tahun Maha Kuasa toh. Tadi telah bicara tentang Maha Kuasa. Dia tahu. 38 tahun. Kalau orang mau bilang, siapa lagi Tuhan masih mau bertanya begini, maukah engkau sembuh? Oh Tuhan, siapa kok tanya begitu? Siapa kok nih sembuh? So 38 tahun. Yang 2 tahun, 1 tahun, orang masih mau suka sembuh. 38 tahun lagi menderita. Masih melek mata. Cuma tuh kaki 2 yang tidak berfungsi. Tapi apa ya? Di balik pertanyaan tadi, saya renung-renungkan. Karena saya sebagai dokter. Kalau ada pasien datang, maukah engkau sembuh? Dan dokter, so salah so bertanya Kang. Datang Pak dokter memang mau cari sembuh toh. Tapi Tuhan mau cari tahu dalam 38 tahun masih ada asa, masih ada harapan di dalam tubuhnya, dalam pikirannya, dalam mainnya bahwa saya memang mau ingin sembuh. Ya toh? Maukah engkau sembuh? Pasti tentu dia bilang mau, tapi dia berjawab lain lagi. Pendek-pendek juga berjawab apa Tuhan. Nah, dia tidak kenal siapa Tuhan tadi itu. Dia bilang, karena mungkin kita mau masuk di situ, orang lebih dulu lain masuk di kolam.
Nggak berdaya. Baru dia mau maraya, orang selebih dulu. Orang selebih dulu. Beda kalau di rumah sakit mungkin biar bang baku antre bang mau dapat bagian. Dapat tetap tuh dokter belum pulang. Mana ini air sudah goyang, orang selebih dulu masuk. Dan yang paling merisaukan itu juga adalah orang-orang baru selama 38 tahun berganti-ganti orang di dalam situ. Tidak ada satupun yang mau perhatikan ini orang ini. Betul-betul semua mau mencari kepentingan dirinya sendiri. Egoisnya luar biasa. Siapa ngana kita semua datang lebih dulu. Kita ada di sini, tak boleh berjalan. Yang mau bilang, aduh kasihan kita baru datang. Dia jauh lebih dulu, mata angka akan taruh akan di kolam. Tidak ada cerita seperti itu. Kalau di sini sebab kurako ini semua kalau di rumah. Kita lebih dulu. Kita lebih dulu. Tunggu dulu dia. Apalagi kakak so berat-berat semua toh. Ya ini situasi yang orang dapat di rumah sakit yang kali. Pasien-pasien mau lebih-lebih dulu. Dia ya makanya 38 tahun dia jawab Tuhan Yesus. Siapa yang mau angkat kita dang? Tuhan sudah mau berperkara lagi dengan dia. Tuhan cuma bilang begini, ya. Tuhan bilang, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Wow, kira-kira kalau Tuhan pesuara begitu toh? Karena suara ini suara yang berkuasa. Ada berkata, bangunlah. Saya pelajari tentang tata bahasa dari tulisan kata-kata tadi. Bangunlah, berjalanlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ternyata ada satu kata perintah, bangunlah. Diikuti dengan apa yang disebut dengan aulistic affirmative present. Kalau kita bahasakan ini tadi, aktif, affirmative present. Jadi kata bangun, kata yang sedang aktif berjalan, tetapi diikuti dengan instruksi lagi. Nggak cuma sekedar bangun Jo. Kalau orang berdoa apa orang sakit di rumah sakit atau di rumah, ibu sembuh nih, sampai di situ suka. Kalau orang lihat dia sudah berdaya di tempat tidur, boleh orang mau bilang, ibu bangun, angkat kakimu, angkat tanganmu, duduklah. Wah, tambah sadiki kuat Kang. Kata Tuhan begitu toh. Nggak cuma sampai bilang bangun. Karena situ ada dorongan semangat. Asa yang kurang sedikit dan tipis. Tuhan bangkitkan lagi kembali kepada orang yang lumpuh 38 tahun. Wow. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, luar biasa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Mari kita sedikit belajar tentang apa itu kasih karunia. Awalnya saya belajar tentang kasih karunia, saya sangat memahami tentang bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa orang semua. Orang tuh harus pikul orang pesalah, tapi Tuhan yang menggantikan. Itu kasih karunia yang luar biasa, tidak tertandingi, tidak tergantikan oleh orang lain. Cuma Tuhan Yesus yang datang. Cinta kasih Tuhan untuk manusia. Bagaimana dengan itu cerita penyembuhan? Bagaimana dan cerita tentang bebas dari tekanan, luput dari kecelakaan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu dimasukkan di mana kalau orang mau bicara dengan kasih karunia? Ternyata para pakar-pakar ahli ketuhanan, teolog-teolog kita membagi dua tentang kasih pengertian tentang kasih karunia. Kasih karunia yang pertama adalah kasih karunia yang disebut dengan common grace. Common grace, lebih cocok dengan kata ibu penama toh, common grace. Ibu tambah common atau nender di belakang. Common grace. Kasih karunia yang umum, itu yang bagaimana? Ternyata kasih karunia umum itu yang saya bilang tadi. Bahwa kita diluputkan dari sakit, kita diluputkan, disembuhkan kalau kita sakit. Kita diluputkan dari mara bahaya.
Kita sukses dalam usaha, sukses dalam pendidikan, dan sebagainya dan sebagainya. Kita berhasil membangun sesuatu komunitas yang luar biasa. Itulah kasih karunia umum, common grace. Tetapi kalau kasih karunia yang khusus, yang specific grace namanya, atau disebut juga effective grace, itulah yang katakan tadi bahwa karena kemurahan Tuhan menebus dosa-dosa kita semua dan membangun kita untuk menerima, percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat orang semua. Amin. Ada amin? Karena orang lebih kali cuma lebih suka mau dengar common grace, sembuh sakit, berhasil. Lupa kadang-kadang orang ada satu pokok yang luar biasa, yang efektif tadi, yang spesifik tadi, bahwa orang itu diselamatkan bagi yang percaya untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari orang gabungkan terus itu untuk tetap satu hal yang sangat berharga dan tetap bertumbuh di dalam perhitungan kehidupan iman percaya orang. Ya, supaya ini menjadi lengkap. Common grace dan specific grace menjadi satu buat orang semua. Beri kemuliaan lagi bagi nama Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa bangunlah itu merupakan present active imperatif yang diikuti dengan sesuatu untuk berlaku, untuk melakukan tindakan, yaitu tadi angkatlah tilammu. Kalau orang bilang, Tuhan Yesus bilang bangunlah, dia bilang, aduh tidak kuat kita pakai kaki, so lumpuh Tuhan. Tapi Tuhan dorong lagi, angkatlah tilammu. Wow, kalau saya jadi melakukan pekerjaan hari-hari, ibu habis operasi, ibu, so bagus toh hari ini, so sehat, angkat kakimu, jalanlah. Aduh dokter sakit, itu bekas operasi masih sakit. Kalau saya habis operasi pasien melahirkan, hari besok saya suruh buat jalan pada dia. Sudah, halo ibu, berjalanlah engkau. Wow, dokter masih sakit, berjalanlah ibu. Hanya dia berjalan. Sakit, memang sakit. Maka kalau sudah jalan terus-terus, semula hilang tuh sakit. Wow, luar biasa. Saya praktekkan juga di rumah. Sakit untuk saya melayani pasien-pasien. Ya, saya percaya bahwa orang yang cepat-cepat melakukan kegiatan, mobilisasi lebih awal, lukanya cepat sembuh dan semakin cepat dia sembuh seutuhnya. Amin. Semua fungsi-fungsi tubuh berfungsi bagus lagi. Buang air besar, buang air kecil, berfungsi lagi seperti ada sedia kala. Wow, tapi jangan kurang, aduh dokter, supaya sakit, aduh, mau bergerak sendiri memang supaya susah. Ibu baring kiri, baring kanan, aduh sakit kok dokter, aduh tahu cengeng. Makanya Tuhan tahu apa yang Tuhan mau bilang waktu yang lumpuh 38 tahun. Angkatlah tilammu. Angkatlah tilammu. Dan akhirnya dia angkat tilamnya. Dan dia berjalan. Wow. Luar biasa kasih karunia Tuhan berlaku buat yang si lumpuh. Dan orang juga boleh mendapat bagian di dalam karya Tuhan seperti itu. Amin. Orang masing-masing punya pergumulan. Orang masing-masing punya kondisi-kondisi yang orang harus menggumuli itu dengan Tuhan. Percaya sungguh. Kasih karunia Tuhan tak pernah berubah. Ya tuh. Jadi saudara-saudara, anugerah Allah dan respons manusia itu harus ada kaitannya. Ya, ketika Tuhan memberikan kasih karunia, anugerah apapun dalam bentuk tadi umum maupun orang sudah terima itu yang spesifik, respons orang seperti apa? Masing-masing harus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup. Puji-pujian awal tadi tentang kemakuasaan, maka saya ingin sekali membawa kita untuk memahami tentang 3 eksistensi Tuhan yang kita petik dalam perjalanan penyembuhan orang yang sakit lumpuh tadi, dalam perikop tadi.
Saya melihat di situ ada tentang kemahakuasaan Tuhan. Amin. Sekali lagi orang anggap puji-pujian tentang Allah yang Maha Kuasa. Kemahakuasaan Tuhan. Saya coba catat di sini tentang kemahakuasaan Tuhan. Yang orang selalu bilang dia omnipoten. Allah yang Maha Kuasa. Dalam kitab suci seperti yang tercantum dalam Mazmur 115 ayat 3. Mazmur 115 ayat 3 tentang penegasan tentang kemahakuasaan Allah dengan mengatakan bahwa Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Mazmur 105 ayat 3. Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Orang kalau berkuasa, apa yang dia mau bilang, yang dia mau bilang, dia mau katakan, dia mau lakukan, ya dia lakukan. Maka Tuhan itulah Allah yang Maha Kuasa. Apa ya saja yang dia kehendaki. Kalau kita kehendaki itu orang harus lewati proses, ya orang harus jalani itu proses. Tidak gampang memang, ujian. Kalau sudah waktu Tuhan, orang sudah selesai dengan proses itu, itulah waktu Tuhan yang Tuhan kehendaki. Saya bilang tadi saya sakit. Aduh sehari kelima belum baik betul. Pasien kurang bawa aku telepon. Dokter tempo apa dah mau ke rumah sakit dang. Aduh ibu tunggu sadiki 2 hari lene. Baku janji setelah 2 hari baku bilang. Aduh ibu belum belum sehat betul kita no. Aduh. Semua masuk berapa hari ini. Sehari ke 10 masih kurang lome. Masih lome. Bilang lagi ke pasien. Tapi Tuhan bilang, memang kita ada kasih istirahat total. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nampak aja kalau kasih istirahat total, Tuhan kasih tugas hari ini ada di sini. Beri kemuliaan lagi bagi nama Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang dia kerjakan. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 tentang kemahakuasaan Tuhan. Yeremia 32, minta maaf. Yeremia 32 ayat 17. Yeremia 32 ayat 17. Demikian bunyinya. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Wow, luar biasa kemahakuasaan Tuhan. Orang selalu bilang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Kita diperdalam dengan kebenaran-kebenarannya. Beberapa ayat yang menegaskan tentang kemahakuasaan Tuhan. Menjadi kekayaan firman Tuhan untuk menumbuhkan iman percaya orang semua. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit untuk dia kerjakan. Kalau Tuhan mau suka dia kehendaki yang seperti ini, ya dia lakukan. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang pekerjaan Tuhan. Siapa yang orang sana dia menderita, ternyata dia mati juga. Tuhan masih suka dengan dia. Saya kemarin ada satu teman dokter. Kebetulan dia bekerja juga dengan kami di rumah sakit yang saya pimpin, ya. Tiba-tiba dia mengalami sakit. Nggak ada angin, nggak ada kabar lain. Tiba-tiba sondak masuk, ternyata sakit. Dan begitu perjalanan 1,5 tahun, kami kehilangan dia. Wow, Tuhan, orang masih perlu dia. DP pasien paling banyak, Ibu. Jadi kan itu kan orang rumah sakit perlu pasien banyak toh. Mencari doi. Bukan suka-suka orang sakit. Tapi realita memang orang rumah sakit perlu pasien. Kalau ada mau bayar apa dengan orang-orang kerja? Tidak seperti itu memang. Orang selalu berpikir tentu ada waktu Tuhan, kasih karunia Tuhan ada. Cuma memang dokter itu paling banyak pasien. Dan waktu pasiennya mulai sakit, pasien memang ada berkurang. Dan sampai 1 bulan kemarin, 40 hari yang lalu,
dia dipanggil Tuhan. Wow, wow, Tuhan kenapa kau begini Kang? Nah, Tuhan kehendaki ada waktu Tuhan untuk orang bergerak lagi dengan keadaan yang baru lagi. Pasti semua ada jalan Tuhan. Amin. Yesaya 55 ayat 11 Tuhan berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ya, kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang dapat menghalangi. Tadi firman Tuhan tadi itu lagu pujian Tuhan, puji-pujian juga. Ya, tidak ada yang dapat menghambat. Yang cuma menghambat itu kalau orang hidup di dalam dosa. Makanya tadi kalau kita baca lanjut pada Yohanes 5 ayat 9 seterusnya, Tuhan sangat mengasihi walaupun yang lumpuh itu tidak berterima kasih sama Tuhan. Tidak ada kata-kata terima kasih. Malahan ketika pemuka agama memarahi dia, kenapa engkau angkat tilam di hari Sabat? Wah, ini lagi aturan Sabat. Dibilang, bukan kita yang mau, yang dah suruh tuh orang yang kasih sembuh. Dia sorong lagi ini cerita ini. Bukannya dia bilang, kita suruh sembuh jadi kita suruh angkat kok ini tilam. Mana mungkin kita mau tidur-tidur di atas tilam lagi. Artinya kan mesti bicara seperti itu. Dia sorong, kesalahannya dapat Tuhan. Tuhan Yesus salah. Yang dah suruh kok apa dia. Aduh bukan main dang. So itu tuh pemuka bilang gini. So salah angkat, so salah menyembuhkan orang sakit di waktu Sabat. Nganali masih angkat tilam. Semua ini boleh ada di hari Sabat seperti itu. Kita coba pikir begini, hari Minggu rumah sakit tujuh semua Kang. Tidak ada rumah sakit yang itu buka. Saya dulu kerja di rumah sakit Advent, hari Sabat. Dorang buka juga kok. Buka. Jadi berpikiran lebih modern. Ya. Buka, mereka melayani. Cuman memang tidak terjadi transaksi dana di sana. Hari Minggu semua rumah-rumah sakit apapun dia juga buka. Kalau kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan, tidak ada yang salah di hadapan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan lagi, kita imani semua. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa lakukanlah pekerjaan kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan selalu memberikan belas kasihannya buat kita semua. Belas kasihan Tuhan selalu hadir buat orang semua. Itu tentang kemakuasaan yang Tuhan gambarkan lewat kebenaran firman-Nya. Kadang-kala juga orang mengatakan kebetulan. Tadi saya katakan tadi ada kata kebetulan saya ralat. Bukan kebetulan. Orang manusia seringkali bilang, aduh kebetulan kok kita. Aduh kebetulan kok kita. Torang lupa di situ pencapaian yang torang dapat hari itu bukan kebetulan. Tetapi itu adalah rencana Tuhan buat orang semua. Wow. Percaya sungguh bahwa itu bukan kebetulan? Amin. Mari torang lihat di Amsal 18 ayat 33. Amsal 18 ayat 33. Amsal 18 ayat 33. Supaya jangan lagi bilang kebetulan. Tuhan selalu membicara bahwa ini kasih karunia Tuhan. Amsal 18 ayat 33 berkata begini. Ya. Amsal 8 itu mungkin ya. Coba minta tolong koreksi lagi, jangan saya catat salah di sini. Ya, minta maaf. Tapi saya meralat Amsal 16, Amsal 16. Asal ayat 33, ayat 16. Ya, ini dia. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi tidak ada kebetulan di situ. Undi-undi kebetulan. Kalau orang suka ikut-ikut undian berhadiah. Saya seringkali kalau ikut-ikut
seminar-seminar, ada kegiatan, akhir kegiatan seminar, ada undi-undi, ada hadiah televisi, ada hadiah handphone. Saya tidak pernah dapat. Selalu dapat di nomor yang bersebelahan dengan saya. Sepanjang saya ikut seminar selalu seperti itu. Saya bilang, ya Furngana jatuh kasih karunia. Tapi saya dapat kasih karunia yang lain. Amin. Jadi jangan baku iri nih. Selalu mengamani bahwa itulah rencana Tuhan buat semua masing-masing ya. Tuhan tahu yang orang perlukan masing-masing. Maha yang lain adalah omniscience. Omniscience itu maha mengetahui. Ya, maha mengetahui. So dua eksistensi yang kedua. Dari kemahatahuan Tuhan tidak lepas dari kemahakuasaannya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan lakukan memiliki tujuan yang cerdas, tujuan yang pasti. Tuhan tahu itu harus seperti itu. Kalau kita berbicara tadi ayat-ayat tentang kemahakuasaan Tuhan bersifat universal, itu juga menjadi bagian dari kemahatahuan Tuhan bersifat universal. Jadi segala sesuatu ada di dunia ini Tuhan maha tahu. Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Makanya tadi yang 38 tahun itu Tuhan belum pernah jumpa ya sebelumnya. Nggak ada orang kasih informasi lagi. Tetapi waktu Tuhan masuk ke kolam Bethesda tadi, Tuhan tahu ada orang yang lumpuh sekian lama. Itu kemahatahuan Tuhan luar biasa. Tuhan juga tahu orang keadaan. Tuhan mengenal satu persatu anak-anak Tuhan. Saudara, saya, pergumulan orang, Tuhan maha tahu. Pengalaman iman saudara membangun iman yang lebih kuat lagi. Karena orang percaya Tuhan tidak pernah membiarkan orang. Amin. Kita lihat di Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4. Sering orang baca ini memang. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Peneguhan tentang kemahatahuan Tuhan. Saya tidak ambil banyak ayat tetapi masih banyak ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang kemahatahuan Tuhan. Mazmur 139. Kalau orang baca tuh Mazmur 139, wow. Mulai dari kandungan ibu, orang sudah diketahui oleh Tuhan. Di sini dia bilang begini. Ayat yang pertama. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Sampai situ Jo. Masih banyak lagi cerita tentang kemahatahuan Tuhan yang digambarkan. Ayat 13 malah mengatakan, sejak dari kandungan ibuku, Tuhan mengetahui kita semua. Karena dia yang menciptakan orang dalam kandungan. Ini menggambarkan, meneguhkan orang semua tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa dia adalah omniscience untuk kita semua. Amin. Dan yang paling akhir adalah kemahahadiran. Ini yang orang suka-suka toh. Ini yang orang suka-suka, kemahadiran. Tidak dipanggil Tuhan untuk datang melihat itu penyakit yang orang yang lumpuh. Tapi memang Tuhan hadir di saat itu
dan dia berjumpa dengan orang yang lumpuh tadi. Memang di cerita ini Tuhan tidak digambarkan tentang bagaimana tuh pasien-pasien yang lain. Saya percaya pasien-pasien yang lain juga mendapat berkat anugerah kesembuhan oleh Tuhan. Cuma yang digambarkan dalam perikop ini tentang yang lumpuh. Ya. Tuhan hadir tepat waktu. Tuhan tahu asanya dia semakin tipis. Dia bilang, "Doh, tidak ada kesempatan dia. Orang lain jadi lebe-lebe dulu masuk di kolam." Bahkan mungkin pada waktu Tuhan bercakap dengan dia tidak sangka bahwa Tuhan ini bisa melebihi dari apa yang menggoyang-goyang itu air. Malaikat. Ya toh? Dia tidak terpikir. Dan Tuhan dengan kemakuasaan tadi lewat kehadirannya, dia bilang, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Wow. Kehadiran Tuhan yang luar biasa. Kita percaya semua sungguh bahwa Tuhan Maha hadir untuk kita semua. Amin. Di setiap pergumulan orang semua, Tuhan ada untuk kita. Maka saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dari kita melihat rangkaian cerita tentang kasih karunia Tuhan, tentang eksistensi Tuhan, kemahakuasaannya, kemahatahuannya dan kemahadirannya yang terbungkus satu dengan yang lain, tidak terpisahkan. Apa respons orang? Apa respons kita umat ciptaan Tuhan? Apa respons kita sebagai jemaat Tuhan? Setujukah kalau saya mengatakan begini? Biarlah Tuhan satu-satunya adalah jawaban untuk kita semua. Amin. Beri kemuliaan kalau orang setuju, beri kemuliaan. Satu-satunya yang orang andalkan, dialah satu-satunya yang memberikan kedamaian buat orang dalam segala aspek susahnya orang. Aspek kehidupan apa yang orang jalani, dalam pengorbanan, dalam ujian, dia yang memberi damai. Amin. Dialah jawaban. Jesus is the answer untuk setiap pergumulan yang orang hadapi. Banyak persoalan yang membebani hidup kita semua. Kadang-kadang menyelusuri kehidupan tanpa ada rasa damai karena pergumulan persoalan yang orang hadapi hari demi hari. Apalagi sekarang cita-cita tentang BBM naik. Wow. So biasa bagatal-gatal mau berjalan ke sana kemari. Di medsos kurang orang kirim-kirim foto ada pergi di tempat-tempat holiday. Karena mesti kasih keluar minyak lebih banyak. Dulu isi minyak 100.000 boleh dapat 12 liter. Sekarang orang berapa ya? Isi Pertamax, apalagi yang punya mobil-mobil 1500 cc. Wow. Kurang 6 liter. Itu tidak sampai mohon. Satu kali jalan. Makanya bijak orang. Tidak usah terpengaruh dengan naiknya BBM. Karena Tuhan pelihara orang. Cuma orang mesti ada bagian yang orang kerjakan. Seperti tadi. Waktu Tuhan mengatakan angkatlah, bangunlah dan angkatlah tilammu. Itu adalah bagian yang harus dia kerjakan. Bukan Tuhan lagi yang angkat itu tilam. Ada bagian yang harus dia kerjakan. Kita juga harus ada bagian yang orang kerjakan. Jangan orang bilang mengeluh, demo lagi. Di sini nyanda Kang. Luar biasa, beri kemuliaan. Atau dengan kebijakan yang Tuhan kasih mau atur. Kalau orang mau bajalang mau beli 1, 2, 3 bahan, jangan datang beli balik lagi. Aduh lupa balik lagi. Catat Jo, 1 kali jalan semua, 1 kali jalan. Pulang 1 kali jalan. Hemat toh. Dia kemari, masih ada 3 strap ikut itu. Kali bensin. Saya suka bilang petapa driver. Bijak-bijak deh ngana. Kalau kita suruh pengana, hafal baik-baik dia tuh ada suruh. Jam aduh bapak lupa mau balik ulang Jo. Aduh karena isi air minyak Jo itu. Ada air keran. Mungkin ada bayangan-bayangan masa lalu yang memberatkan orang. Ada akar-akar pahit
Orang tidak tahu. Di sana mungkin bukan di sini. Atau tetangga-tetangga orang yang orang jumpai dalam pelayanan. Ada di sana bukan di sini. Ada bayangan-bayangan yang masa lalu yang tidak mengenakan. Oh, Jesus is the answer. Amin. Dia akan memberikan kelegaan. Dia gembala kita yang baik. Mazmur 23 toh. Datanglah kepada dia, dialah jawaban kita. Bila kita berjalan dalam lembah kekelaman, ada bukit yang terjal, ada batu yang tajam menghadang di depan. Duh, kita ada bikin usaha baru, Mar. Susah lah membajalang ini no. Saya ada tip. Jangan mencoba. Jangan itu istilahnya begini. Jangan mencoba untuk menyerah. Dan jangan menyerah untuk mencoba. Kasih bahale sadiki. Enak tuh dengar. Jangan mencoba untuk menyerah. Dan jangan menyerah untuk mencoba. Di dalam kondisi-kondisi yang sempit sekarang ini. Pekerjaan, penghasilan yang kurang. Tips resep tadi. Tetap berusaha. Karena Tuhan bilang bangunlah. Angkatlah tilammu. Ada dorongan semangat buat orang semua. Don't never give up. Amin. Semua sukses pekerjaan. Amin. Wow. Mau apa lagi Ibu Gembala Kang? Sukses semua. Yesus adalah jawaban untuk kita karena dia adalah jalan. Di saat orang tidak ada jalan, dia buka jalan. Dia datang dengan Matius 11, ayat 28 sampai 30. Matius 11 minta tolong. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Makanya Tuhan waktu mengatakan, apakah engkau ingin sembuh? Tuhan tidak marah-marah loh. Tuhan bilang, apakah engkau ingin sembuh? Ya, penuh dengan lemah lembut. Apakah engkau ingin berhasil? Tuhan datang begitu tuh kata orang. Tuhan tidak marah-marah kata orang. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau orang tenang, orang dapat berdoa. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan tidak membiarkan orang dicobai melebihi dari kekuatan yang pada orang. Orang sudah menyanyi tadi, kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Ya toh? Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Nanti menyanyi lagi di rumah. Tolong ada satu lagu begini. Orang mau baca dulu Mazmur 46. Baru orang mau menyanyi satu lagu. Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Allah kota benteng bagi kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Masing-masing orang ada pengalaman iman dengan Tuhan. Amin. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Apalagi cuma dengan BBM naik. Minyak goreng soturung sisa 12.000. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Dia bilang di sana ada perang Rusia dengan Ukraina. Berdampak dengan orang harga mie goreng senaik tinggi-tinggi. Mie instan so naik Kang. So 4.000 kata tuh hari cuma 2.500. Sekarang 4.000. Jangan semakan mie lagi kalau begitu nih. Yang ketiga,
Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, jangan takut. Tuhan sudah teruji untuk menolong orang.